Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, salah seorang mahasiswi dari Malang. Mohon izin bertanya, apakah Sayyidah Sarah putus asa saat meminta Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Sayyidah Hajar karena belum memiliki keturunan? Sedangkan Nabi Ishak dan Nabi Zakaria tidak berpoligami namun terus berdoa hingga dikaruniai keturunan saat usia senja. Dan apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik akan diasuh oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya, Sayyidah Sarah? Ataukah hanya Nabi Ibrahim saja? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi Apa yang terakhir? wabarakatuh. Yang terakhir apa? Mohon maaf, yang terakhir. Potongan Apakah terakhir apakah benar pertanyaannya. apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik akan diasuh oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya Sayyidah Sarah ataukah hanya Nabi Ibrahim saja? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum Baik, bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Sarah tidak pernah berputus asa. Akan tapi Sayyidah Sarah adalah orang cerdas. Orang cerdas. Adapun kisah Nabi Zakaria dan seterusnya, sama-sama orang cerdas. Orang itu kalau memohon, kan paham makna permohonan. Di saat kita minta kepada Allah, kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa. Yang Allah akan memberi untuk kita kepada kita di waktu yang Allah tahu yang paling tepat. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Allah kehendaki. Jika dasar kita mohon itu seperti itu, seperti Sayyidah Sarah, faham betul itu. Jadi Sayyidah Sarah memohon dan berusaha, memohon dan berusaha. Dan di saat orang memohon kepada Allah kok belum dikasih, bukan berarti langsung dia mengatakan Allah tidak memberiku, Allah tidak. Bahkan orang beriman tidak akan seperti itu. Kita bicara tentang permohonan dulu. Permohonan seorang beriman kepada Allah itu ada yang dikabul oleh Allah sesuai dengan apa yang ia minta. Yang kedua, kadang permohonan itu dikabulkan. Allah sudah berjanji untuk ud'uni asyajibakum. Allah itu sudah mengkabul hajatnya. Permintaan Siti Sarah juga dikabul oleh Allah. Siti Sarah minta diberi anak, diberi oleh Allah. Cuman apa pemberiannya seperti apa? Inilah yang kita tidak tahu. Jadi gini, dalam permohonan itu pertama, seorang hamba mohon kepada Allah, dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang ia minta. Yang kedua, meminta sesuatu, tapi Allah beri yang lainnya. Karena yang lainnya itu lebih diperlukan oleh dia. Cuman karena kelemahan seorang hamba, kadang hanya minta itu-itu saja. Padahal yang lain ada yang lebih penting. Seolah-olah tidak dikabul sesuai dengan keinginannya, tapi ternyata hakikatnya dikabul oleh Allah. Kalau kepada kita, selama ini kita minta mungkin hanya agar toko kita gede, lancar, rezeki lancar. Kita tidak pernah minta jantung kita agar dijaga, para dijaga, dan sebagainya. Tapi semua dijaga oleh Allah. Bisa jadi terjaganya itu karena panjatan doa kita. Kalau kembali kepada kisah Al-Quran, kisah Siti Maryam. Sayyidah Maryam memohon kepada Allah. Ini nadartu laka ma fi batni muharram. Berkeinginan bahwasanya punya anak laki-laki yang beribadah. Kalau Siti Maryam, Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah itu seorang wanita solehah. Dia memohon kepada Allah. Merindukan agar punya anak laki-laki yang kelak bisa mengabdi kepada tempat ibadah. Kepada Allah di tempat ibadah. Dan tidak terganggukan seorang laki-laki. Ini adalah permintaan Sayyidah Hannah. Ternyata diberi ini. Wada'tuha untha. Ternyata melahirkan seorang perempuan. Secara zahir kan tidak terkabul. Apakah serta-merta kita menilai atau Sayyidah Hannah mengatakan, oh permintaan aku tidak. Hanya mengatakan, ini nadat, ini wada'tuha untha. Ternyata perempuan. Wa ini samaituha Maryama. Wa ini uduha uriyata minasyaitonir rajim. Aku beri nama Maryam. Dan aku berlindung kepada Allah agar terhindar daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Sayyidah Hannah minta seorang anak laki-laki diberi perempuan. Nah, kalau orang tidak kenal Allah akan berkata, itu tidak dikabul. Oh, mintanya laki dikasih perempuan. Akan tapi lihat, Sayyidah Hannah ini adalah tulus dalam meminta. Biarpun Sayyidah Maryam seorang perempuan, diberi oleh Allah anak perempuan Sayyidah Maryam, tapi kualitasnya kayak laki-laki. Wanita mulia. Ternyata beribadah juga kuat di tempat peribadatan. Sampai Sayyidina Zakaria itu terpesona dengan ibadahnya.
Sampai Sayyidina Zakaria terkaget dengan kelebihan yang Allah berikan pada Sayyidina Maryam. Diberi buah di musim panas. Kalau musim dingin diberi buah musim panas. Kalau musim panas diberi buah musim dingin. Anna laki hadha, bertanya dari mana ini? Oh, dia dari Allah. Sayyidina Zakaria. Kemudian Siti Maryam lihat. Ternyata beliau beda dengan seorang wanita. Dia punya pangkat. Warka'i ma'arraki'in. Beribadahlah wahai kaum Maryam, biarpun perempuan, laksana laki-laki. Gak ada beda. Padahal yang minta si Sayyidah Hana adalah seorang anak laki-laki, tapi keluar seorang anak perempuan. Ternyata kualitasnya kayak laki-laki. Tidak sampai di situ. Ternyata setelah itu Sayyidina Maryam mempunyai seorang anak laki-laki. Lihat. Makanya kalau Anda berdoa itu jangan apa namanya? Jangan memutus terlebih dahulu seolah-olah Allah menolak dan seterusnya. Sayyidah Sarah juga demikian. Kemudian di saat menyuruh atau di saat merestui atau di saat terjadinya pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini bukan berarti putus asa. Bukan lalu mengatakan karena harus poligami dan sebagainya. Ini adalah dalam irama terbetik di hatinya adalah ini keinginan seorang suami yang baik, atau beliau bisa jadi mendapatkan ilham atau memang hati nuraninya berkata bahwasanya Nabi Ibrahim orang baik, jangan sampai dia tidak punya keturunan. Ini orang baik, kalau tidak punya keturunan dari saya, paling tidak harus ada keturunan dari yang lain, ada kesinambungan. Bisa jadi, inilah dengan kelegaannya lalu Allah beri. Bisa jadi begitu kisahnya. Kenapa Allah memberi? Allah memberi karena seorang hamba ini layak diberi. Dengan kelegaan hatinya. Suamiku orang baik. Dia orang soleh. Nah, dan aku berharap ada keturunan dariku. Kalau belum dariku dengan yang lainnya. Sehingga diberi keturunan dari yang lainnya dan darinya juga pada akhirnya. Kan begitu. Jadi itu bukan makna putus asa. Kalau lu biar saja minta terus. Nah, bukankah dalam doa ini tidak cukup orang berdoa harus ada usaha, kan begitu. Nah, ini seperti itu. Jadi Sayyidah Sarah ya, dengan kelapangan hatinya, sehingga Allah beri sesuatu yang dahsyat. Kemudian seandainya orang itu berdoa kok tidak diberi oleh Allah di dunia, pengkabulan doa yang ketiga, itu harus difahami bahwa nanti ada pengkabulan di akhirat. Pengkabulan di akhirat. Jadi lebih dahsyat lagi. Jadi nanti ada orang dikagetkan di akhirat. Ini pahala apa ini kok banyak banget? Dijawab, itu pahala doamu dulu yang belum dikabul di dunia, tapi Allah beri di akhirat. Sehingga orang yang mendapatkan seperti itu berkata, seandainya doaku tidak dikabul semua di dunia, alangkah indahnya biar jadi pahala di akhirat semuanya. Jadi begitu wahai ahli iman. Maka dalam hadis disebutkan utullah wa antum mukhiruna bil ijabati. Kalau ngadu memohon kepada Allah, yakin Allah akan beri. Kalau tidak hari ini tidak sesuai dengan kita inginkan, dengan yang lainnya lebih bagus, atau nanti di akhirat. Jadi tidak ada kisah putus asa di situ. Seorang mukmin tidak akan putus asa. Tapi usaha-usaha dan halal dan sesuatu yang baik. Baik seperti itu. Kemudian tidak seorang yang mati kecil, orang mati kecil belum balik adalah tidak diseksa, tidak punya dosa di surga. Bukan diasuh Nabi Ibrahim. Walau kisah pengasuh Nabi Ibrahim mengasuh dan sebagainya. Tidak pula asuh-asuhan di surga Allah. Mulia di hadapan Allah. Bahkan dikisahkan nanti akan menjadi pelayan-pelayan ibundanya. Khidmah kepada ibundanya di surga dan indah. Seperti itu. Jadi berita dirawat Nabi Ibrahim dan Yatiti adalah yang perlu dicek kembali. Nah, kalau mungkin sekali akan tapi biarpun tanpa dirawat Nabi Ibrahim, maka ketahuilah anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, dia tidak punya dosa, tidak akan diseksa oleh Allah, tempatnya tempat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.